wajib keperluan. Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Lu mau kembalikan boleh, lu gak mau kembalikan boleh, terserah. The end of the day, it's all about the love of God. Saya kasih tahu sampai hari ini saya sama suami saya nggak pernah kekurangan. Kami nggak pernah berhenti nabur. Kalau orang tuh sampai nanya-nanya saya, Bu Eni, perpuluhan wajibkah? Ya ampun, lu hitungan banget, pantasan aja hidup lu susah. Makanya itu di gereja kita nggak berkata memberikan perpuluhan pasti dikembalikan. Karena perpuluhan itu mengembalikan apa yang sah daripadamu, apa yang sah dari Tuhan dalam hidupmu. Yang bilang Pak Eras anti perpuluhan, tidak. Kalau ada angka 1/10, oke, pakailah. Tapi ngerti nggak kalau engkau mengembalikan milik Tuhan 10%, bukan berarti kamu sudah mengembalikan milik Tuhan. Everything you have belongs to God. Kita harus kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita masing-masing dan tanpa terbebani dan tanpa paksaan. Jadi kalau mau memberi kepada Tuhan, berikanlah menurut kerelaan hati. Boleh 10%, boleh 20%, boleh 5%, boleh 1%, atau berapa persen pun yang kamu mau berikan kepada gereja, tetapi harus dimotivasi dengan ucapan syukurmu kepada Allah dan tentu tidak dengan paksaan. Nah, merujuk dari semuanya itu, persepuluhan dalam pengertian 10% tidak lagi berlaku, tetapi perpuluhan berapa puluh persen pun yang kamu berikan menurut kerelaan hatimu, berikanlah itu kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur. Karena syukur kita kepada Allah tidak pernah diukur dengan nominal 10% dari segala yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Puluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu Bri? Enggak beneran, ini dari Alkitab. Oh, gua tahu maksud lu, perpuluhan. Nah, puji Tuhan. Dari cuplikan ini ada yang negatif, ada yang positif. Jadi yang negatif adalah mereka tidak mengakui bahwa, tidak menerima bahwa perpuluhan itu masih dapat diterapkan di zaman ini atau masa gereja ini, bahwa itu sudah berlalu, itu hanya terjadi pada masa perjanjian lama, ya, masa perjanjian lama. Sedangkan saat ini perpuluhan tidak lagi berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita melihat sejarah, ya, sejarah dari pengembalian perpuluhan itu, ya. Sejarah yang pertama kita lihat bahwa orang yang pertama yang mengembalikan perpuluhan adalah orang yang beriman, ya, yaitu Abraham. Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, kunjungan Melkisedek kepada Abraham ini membuat Abraham mengembalikan 1/10 kepada Melkisedek, ya. Jadi ini adalah tindakan orang beriman, ya. Ketika dia mengalami kemenangan, ya, maka dia bersyukur, dia mengembalikan 1/10 itu kepada Melkisedek. Yang kedua, di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi apa yang dilakukan baik Abraham, baik Yakub, karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berjanji kepada Tuhan, ketika Tuhan memberkati hidup, maka mereka mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian perkembangan selanjutnya, Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa, Jadi tindakan yang pertama itu dilakukan oleh orang beriman, ya, baik kepada Abraham, kepada Yakub. Tapi yang kedua, ya, itu adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Kita boleh melihat itu di dalam Imamat, ya. Imamat pasal yang ke 27 ayat yang ke-30. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ini merupakan perintah yang Tuhan sampaikan kepada Musa, supaya Musa menyampaikan kepada orang Israel, ya, kepada orang Israel untuk mengembalikan 1/10 itu kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Dan juga di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Perintah ini Tuhan sampaikan kepada Musa supaya orang Israel mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, dan juga khusus kepada orang Lewi, suku Lewi yang menerima persembahan persepuluhan dari 11 suku Israel. Mereka juga diwajibkan untuk membuka 1/10, ya. Nah, buka 1/10 untuk apa? Untuk dibawa ke perbendaharaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perintah dari Tuhan itu pasti akan terus berlanjut, ya. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah kemudian membatalkannya, ya. Tuhan tidak mungkin akan membatalkan itu, ya. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Jadi ini merupakan perintah di mana kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus kembalikan itu untuk Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu tidak boleh dirubah, ya.
Tidak boleh dirubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan mungkin membatalkan firman-Nya. Jikalau Tuhan mengajar tentang perpuluhan, maka firman Tuhan itu akan terus berlaku. Tidak hanya dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, ini perkataan Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Bapak Ibu, Tuhan bekerja selalu dengan sistem. Tuhan bekerja dengan sistem. Ya. Bukan tidak ada sistem. Nah, sistem yang Tuhan atur adalah persepuluhan dibawa ke perbendaharaan. Di mana itu? Di rumah Tuhan, dalam perjanjian lama di bait Allah. Saat ini gereja, nah, pengelola gereja adalah gembala sidang, ada majelis, ada pengurus-pengurus gereja. Nah, sistem yang Tuhan atur adalah persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa di dalam setiap organisasi denominasi ada sistem pemerintahan gereja. Nah, sistem pemerintahan gereja ini juga mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan. Ada sistem sinodal, ada sistem kongregasional, ada gabungan kongregasional sinodal. Jadi pemerintahan gereja ini akan mengatur sistem keuangan, ya, sistem keuangan. Demikian juga, ya, jikalau gereja itu memiliki sistem kongregasional, maka setiap gereja ada sistem pengaturannya, klasifikasi jemaat. Jadi klasifikasi jemaat, ada jemaat perintisan, ada jemaat pratama, ada jemaat madya, dan ada jemaat mandiri. Ya. Tentu pengaturan sistem keuangan ini berbeda-beda. Ya. Jemaat perintisan berbeda dengan jemaat madya. Jemaat madya berbeda dengan jemaat yang pratama. Jemaat pratama berbeda dengan jemaat mandiri. Semua diatur. Ya. Kalau jemaat perintisan tentu baru beberapa jemaat, anggota jemaat, baru beberapa kepala keluarga. Maka keuangan sistem perpuluhan diserahkan langsung kepada gembala sidang untuk kebutuhan kesejahteraan gembala sidang. Ya. Jadi pengaturannya 1 KK sampai 50 KK atau 100 KK masih diserahkan kepada gembala sidang. Tapi kalau sudah lebih 100 sampai 200 sampai 300, maka pengelolaan keuangan itu diserahkan kepada pengurus gereja. Kepada pengurus gereja. Nah, pengurus gereja lah yang akan mengatur siapa-siapa yang berhak menerima perpuluhan, ya, yang berhak makan dari perpuluhan itu. Nah, di sini kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 26 ayat 12 dan seterusnya, di situ ada beberapa kelompok yang berhak menerima persepuluhan itu. Kelompok yang pertama orang Lewi, kelompok yang kedua orang asing, kelompok yang ketiga anak yatim, dan kelompok yang keempat adalah janda-janda. Mereka inilah yang berhak menerima persepuluhan. Tetapi itu diatur oleh pengurus di dalam gereja. Tidak boleh langsung diserahkan kepada orang-orang, ya, yang bersangkutan itu. Perbendaharaan yang mengatur.
Itu sebabnya pengelolaan manajemen keuangan di dalam gereja yang sudah 100 kakak lebih sampai 200-300 diatur oleh pengurus, sehingga gembala tidak serta-merta mengambil semua perpuluhan itu, diatur agar bisa membagi kepada kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya mau mengatakan bahwa jangan kita menjustis ketika gembala sidang menerima persepuluhan. Kenapa dia menerima? Karena mungkin klasifikasi jemaatnya itu masih di bawah 50 kepala keluarga, sehingga ketika pengembalian persepuluhan itu otomatis gembala itu yang mengatur, dia mengatur. Untuk pembagian-pembagian itu diatur oleh gembala sidang karena klasifikasi jemaatnya masih sedikit. Tetapi kalau sudah lebih dari 100, ini perlu diatur, manajemen keuangannya perlu diatur, sehingga pembagian-pembagian itu bisa yang lain juga bisa mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip perpuluhan tidak pernah berubah. Prinsip perpuluhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah sistemnya, pengaturannya, metodenya perlu diatur. Tapi sistem Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang memerintahkan itu tidak mungkin Tuhan membatalkan itu. Tuhan tidak mungkin membatalkan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi ini Tuhan katakan bahwa tidak akan berlalu perkataan-perkataannya. Satu titik, satu iota pun tidak akan ditiadakan. Jadi prinsipnya tetap berjalan, yang berubah adalah sistemnya. Jadi jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah. Lakukanlah apa yang Tuhan perintah. Karena apa? Tuhan katakan bahwa Dia akan memberkati, Dia akan memberkati. Di dalam ayat Maliaki pasal 3 ayat 11 katakan, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Ketika saudara memakan benih, maka tidak ada lagi benih yang ditanam karena saudara sudah makan. Saudara sudah makan. Semuanya saudara makan. Harusnya sisakan benih itu. Nah, benih itu untuk kelangsungan kehidupan. Dan juga ketika kita mengembalikan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan katakan Dia akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Wah, luar biasa. Ketika kita taat, Tuhan mau kita taat, bukan hanya sekedar sukarela, tidak. Prinsip perpuluhan itu bukan sukarela, pengembalian, perpuluhan itu bukan sukarela. Kalau sukarela berarti saudara ketemu siapa saja saudara bisa kembalikan, saudara bisa kasih, orang-orang di jalan, orang-orang miskin di jalan saudara bisa kasih. Tidak, Tuhan mau kita kembalikan pada tempat yang benar, supaya diatur, supaya dikelola dengan baik. Jadi puji Tuhan, saya percaya bahwa sekali lagi prinsip kebenaran firman Tuhan akan terus berlaku. Yang berubah adalah prinsip sistem-sistemnya yang berubah. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa setiap gereja, organisasi punya sistem pemerintahannya yang berbeda-beda. Mari kita ikuti, kita taat kepada kode etik organisasi itu. Semua organisasi punya kode etik, pengaturan, ada undang-undangnya.
Jadi ketika kita mau taat, kita mau lakukan, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara sudah mengikuti video-video sebelumnya dan saudara melihat bahwa apa yang benar dan apa yang tidak benar. Saya mengklarifikasi ya pernyataan-pernyataan ya hamba-hamba Tuhan sebelumnya ya mengklarifikasi. Mari kita bangun iman kita, ketaatan kita dengan mengembalikan milik Tuhan yang benar, maka Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Siapa yang memberi hasil tanaman? Ya, saudara bisa mengelola semua. Ya, saudara bisa menanam apa saja. Ya, apakah saudara punya kuasa untuk memberikan hasil? Ya. Yang memberikan hasil itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan itu. Ya, kita menanam pisang, kalau berbuah itu adalah kuasa Tuhan. Ya, bukan usaha saudara dan saya. Kita punya kewajiban hanya menanam, ya, menjaga, merawat, tapi yang membuat pisang itu berbuah adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menjaga semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup. Baik itu ternak, baik itu pohon-pohonan, ya, Tuhan yang punya kuasa untuk menjaga. Itu sebabnya mari kita lakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Prinsip firman Tuhan harus kita jaga, kita pelihara agar kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan katakan, Tuhan tidak akan mungkin membatalkannya. Dia akan menggenapi setiap perkataan yang dia sudah ucapkan. Jadi kiranya Tuhan memberkati buat firman Tuhan dan pengajaran ini. Saya percaya jikalau kita dengan taat, setia, mengembalikan milik Tuhan, maka perbendaharaan akan diberkati oleh Tuhan. Perbendaharaan akan dijaga oleh Tuhan. Segala belalang-belalang pelahap tidak akan menghabisi ya, hasil usahamu. Tapi saudara akan lihat bahwa Tuhan akan terus memberkati usaha saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat kita semua. Kita akan jumpa dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Shalom. Amin.